Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Pada saat itu, Anda kemudian dapat mengusulkan untuk mengangkat perselisihan antara 9 pembuluh darah dari Sekte Suci Huangfu. Jika seseorang tidak patuh, Anda juga membunuh ayam untuk membuat contoh monyet. Singkatnya, tidak peduli apa, juga untuk memerintah Sekte Huangfu Sein. Jika tidak, hati orang-orang tidak bersatu. Bagaimana sekte itu bisa makmur? Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong mengangguk. Dia secara alami tahu tentang masalah ini, tetapi semua patriark berturut-turut telah mencoba menyatukan 9 pembuluh darah tanpa hasil. Namun, dia sepertinya melihat sedikit cahaya dari strategi Tan Yun sebelumnya. Seperti yang dikatakan Tan Yun, selama dia membuat beberapa pencapaian, untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang lama, sehingga, dalam hidupnya, dia akan dapat menyatukan 9 pembuluh darah. Memikirkan hal ini, Tantai Xuanzong berkata, rencana bagus. Jangan berhenti, lanjutkan. Ya, penguasa. Tan Yun melanjutkan, setelah menyatukan 9 pembuluh darah, biarkan 9 pembuluh darah bertukar metode jasa mereka, sehingga para murid dari 9 pembuluh darah dapat mempraktekkan metode jasa tingkat permata dari pembuluh darah lainnya, untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan pembuluh darah, murid dari 9 pembuluh darah sampai ke sekte dalam dan sampai ke sekte abadi dan sekte suci. Ketika Anda telah sampai sejauh ini, klan saya sudah kaya dalam perdagangan dengan ribuan sekte dan memiliki batu roh yang cukup untuk mendukung pembukaan menara kemuliaan ruang waktu biji mustard bagi para murid untuk memasuki kultivasi. Pada saat yang sama, biarkan klan saya Zun Weapon Master, lebih menyempurnakan menara Zun, lebih baik, tentu saja, karena klan saya berdagang di seluruh wilayah tengah Vena hukuman surgawi, murid klan saya, pasti akan mendapatkan kekayaan dari transaksi pribadi. Dengan cara ini, klan saya akan menghapus batu roh yang diberikan kepada para murid setiap bulan, menghemat pengeluaran yang sangat besar. Setelah beberapa tahun, kekuatan klan saya akan melonjak dan kami akan dapat menghancurkan sekte abadi-abadi dan istana abadi jiwa ilahi dan menjadi hegemon pegunungan hukuman surgawi, memulihkan dan bahkan melampaui masa kejayaan kehidupan leluhur. Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong dipenuhi dengan kebanggaan. Bagus, rencana bagus. Tan Yun, selesaikan sisanya. Ya, penguasa. Tan Yun berkata, bertarunglah dengan kawanan, atur dunia, dan selesaikan perdamaian. Penguasa, muridku berasal dari dinasti suci kekaisaran, dan sejak awal, aku meminta dinasti suci utama untuk bertarung sepanjang tahun, dan orang-orang hidup dalam lautan kesengsaraan saat mereka bertemu satu sama lain dengan pedang mereka. Pada saat itu, klan saya akan dapat memimpin orang-orang terkuat untuk melawan masa, menyatukan benua hukuman surgawi, sehingga orang-orang dari dinasti suci besar, tidak lagi menderita riak perang dan istri mereka terpisah dari keluarga mereka. Pada akhirnya, hukuman surgawi akan menjadi satu-satunya untuk klan suci Huangfu saya, menetapkan aturan emas, biarkan semua orang hidup dan bekerja dalam damai dan kebahagiaan, biarkan semua pembudidaya digunakan untuk klan suci saya, dan akhirnya, biarkan benua hukuman surgawi naik ke atas. Setelah mendengar ini, mata Tantai Xuanzong meledak dengan kilau kerinduan. Tan Yun, kamu masih muda dan memiliki hati untuk orang-orang di dunia, itu benar-benar langka dan berharga. Semua pendapat Anda, penguasa ini akan berpikir dengan hati-hati dan kemudian melanjutkan. Tan Yun membungkuk, kilatan warna asing yang tak terlihat melintas di matanya yang berbintang. Tentu saja, hati Tan Yun adalah untuk orang-orang di dunia, tetapi juga, strategi yang dia usulkan adalah untuk masa depannya sendiri. Dia selalu percaya bahwa dia pasti akan menjadi orang terkuat nomor satu di benua hukuman surgawi di masa depan, dan kemudian, atas nama Sekte Bapa Suci, dia akan memimpin orang-orang terkuat di benua hukuman surgawi, mengolah miliknya sendiri, kekuatan, dan hadapi alam abadi 9 surga. Merupakan suatu kehormatan bagi murid saya untuk berbagi kekhawatiran saya untuk patriark. Tan Yun berkata dengan perasaan yang sebenarnya. Generasi masa depan menakutkan. Tantai Xuanzong tersenyum dan dengan lambaian tangan kanannya, pintu ke kamar yang menuju ke dek kapal roh terbuka. Pergi dulu, penguasa ini akan berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan ketika dia kembali ke Sekte Suci. Ya, penguasa. Tan Yun membungkuk dan keluar dari pintu kamar. Setelah Tan Yun pergi, mata Tantai Xuanzong bersinar dengan aura yang cemerlang, berbisik pada dirinya sendiri,
putra Tan Yun tidak akan pernah menjadi sepotong kue di masa depan, menantu ini ditentukan oleh patriark ini. Putriku yang berharga, jika kamu mengikuti Tan Yun di masa depan, itu akan lebih baik dari apapun. Ketika Tan Yun muncul di dek kapal roh, Zhong Wuxiao menyambutnya dengan senyuman. Tan Yun, cepat katakan padaku, apa yang kamu katakan kepada patriark. Kerumunan juga menatap Tan Yun. Tan Yun tanpa menyesal merangkul Zhong Wuxiao dan berkata, aku akan memberitahumu ketika kita kembali ke sekte. Hehehe oke. Zhong Wuxiao berdiri berjinjit dan di samping telinga Tan Yun, suaranya seperti nyamuk. Tan Yun, Anda mengatakan kepada saya sebelumnya di sekte abadi-abadi bahwa Anda telah memperoleh harta, saya ingin tahu, apa harta itu? Dengan membelakangi orang banyak, Tan Yun mengambil tangan kirinya dari tangan kirinya yang terbuat dari batu giok Zhong Wuxiao dan menggoreskan jarinya di telapak tangannya, menuliskan kata-kata, pedang ilahi abadi. Tubuh halus Zhong Wuxiao tiba-tiba bergetar dan matanya yang indah melebar, penampilannya menyenangkan dan cantik. Set, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, seseorang sedang menonton, tenang dan santai. Hihi, Zhong Wuxiao tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Tan, apa sebenarnya yang kamu katakan kepada penguasa? Dan Yu menunjukkan giginya dan muncul. Informasi surgawi tidak dapat diungkapkan. Tan Yun menjual sebuah cerita. Ketika semua orang diam-diam bertanya-tanya apa yang dibicarakan Tan Yun dan Patriark, tiba-tiba, suara Tantai Xuanzong yang tidak perlu dipertanyakan datang ke telinga semua orang, semua dengarkan perintahnya. Bawahan dan muridku ada di sini. 8 kepala dan semua murid berlutut bersama. Tan Yun, di sisi lain, membungkuk dalam-dalam dan tidak berlutut. Tingkat perjalanan sekte abadi-abadi ini adalah aib bagi pemimpin sekte ini, klan suci kerajaan. Setelah Anda kembali ke sekte, kecuali Anda dapat menyatakan dan Fein memenangkan puncak, tidak ada lagi yang tidak boleh membocorkan sepatah kata pun. Terlebih lagi, kamu tidak boleh membicarakannya secara pribadi. Kalau tidak, bunuh tanpa amnesti. Wajah para pemimpin dan murid berubah dan mereka membungkuk, bawahan dan murid mematuhi perintah. Tujuan mendasar dari perintah Tantai Xuanzong adalah bahwa dia tidak ingin menimbulkan kepanikan di antara para murid dari sekte suci Huangfu. Bagaimanapun, Ruyan Wuji dan Zhuge Yu telah mengatakan bahwa mereka akan bergabung untuk memusnahkan sekte suci Huangfu. Waktu berlalu, 52 hari kemudian, perahu roh membawa kerumunan, kembali ke sekte suci Huangfu. Tantai Xuanzong bertanya kepada Tan Yun hadiah apa yang dia inginkan, dan Tan Yun berkata dia hanya menginginkan api dan atribut es api. Jadi Tantai Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa beberapa waktu kemudian, seseorang akan mengirim benih api ke Tan Yun. Setelah Tantai Xuanzong juga bertanya kepada Gongsun Ruoxi tentang atribut jiwa janinnya, dia memberitahu Gongsun Ruoxi bahwa seseorang akan mengirim hadiah kepadanya di lain hari. Adapun Huangfu mendengarkan angin, Tantai Xuanzong secara alami juga akan mendapat hadiah yang berat. Dan lebih dari 100 murid dari Dan Fein dan Spirit Mountain Medicine Garden yang pergi ke Eternal Immortal Sect, masing-masing menghadiahi 1 juta batu roh tingkat menengah. Dan kemudian, Tantai Xuanzong mengumpulkan para kepala dari 9 aliran sekte dalam bersama-sama dan memberitahu para pemimpin bahwa sekte suci Huangfu telah mendapatkan 1000 tempat untuk memasuki tanah abadi, dan membiarkan kompetisi besar dari 9 aliran darah sekte dalam diadakan pada bulan Januari. Setelah memesan semuanya, Tantai Xuanzong, di depan 8 kepala sekte dalam, sangat memuji dan puls Sen Subing, yang telah memenangkan kemuliaan bagi klan suci Huangfu, dan bertanya kepada Sen Subing hadiah apa yang dia inginkan. Sen Subing halus dan mengatakan bahwa itu adalah tugasnya untuk melayani sekte dan tidak menginginkan hadiah. Pada saat ini, Tang Xinying memberitahu Tantai Xuanzong bahwa dia ingin menjadikan Sen Subing sebagai penatua yang berjasa dari Dan Fein Sekte Abadi, dan meminta Master Klan untuk melakukannya sendiri. Tantai Xuanzong segera setuju, dan di antara kecemburuan di hati 8 kepala sekte dalam, secara pribadi menyegel Sen Subing sebagai penatua yang berjasa dari Dan Fein Sekte Abadi. Setelah itu, Tantai Xuanzong pergi. Sen Subing, di sisi lain, mengendarai perahu roh untuk membawa murid-murid Silsilah dan Taman Pengobatan dan terbang menuju gerbang Gunung Silsilah Dan. Adapun Tan Yun, dia tidak kembali ke Dan Pulse, dia memberitahu Sen Subing bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak akan kembali untuk saat ini. Tan Yun, menteri besar yang berjasa dari Dan Fein dan orang hebat dari Master Sekte, berkata demikian, jadi Sen Subing tentu saja setuju. Zhong Wuxiao juga memberitahu tuannya Murong Sishi bahwa dia memiliki sesuatu untuk diurus dan akan kembali ke Vena Senjata setelah dia selesai. Murong Sishi tahu tanpa berpikir bahwa Zhong Wuxiao ingin mengadakan pertemuan pribadi dengan Tan Yun. Dia tidak bahagia di hatinya, tetapi tidak menunjukkannya di permukaan, jadi dia setuju.
Setelah Tan Yun dan Zhong Wu Xiao bertemu di lokasi yang disepakati, Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan melingkarkan lengannya di pinggang Zhong Wu Xiao, dan terbang menuju gerbang gunung silsilah jiwa binatang seperti pasangan ilahi. Ini adalah kesepakatan mereka sebelumnya, untuk pergi bersama mencari Mu Mengyu. Silsilah pertama jiwa binatang, Aula Abadi Jiwa Binatang. Ayah, dalam 6 bulan sejak Meng Yu keluar dari gerbang, putraku telah mengatakan semua hal baik di depannya, tetapi dia hanya memiliki Tan Yun di dalam hatinya. Wu Fei Xiong memandang Taois jiwa binatang di depannya dan berkata dengan marah. Ayah, barusan murid yang menjaga gerbang gunung memberitahu putraku bahwa Tan Yun dan Zhong Wu Xiao datang bersama untuk mencari Meng Yu. Anak apa yang harus dilakukan? Mu Mengyu tidak lain adalah Beast Soul Daoist, murid tertutup Wu Hong. Ketika Tan Yun memalsukan kematiannya, Wu Hong yakin dengan idenya, dan ingin mengatur pernikahan antara putra kesayangannya dan murid kesayangannya. Dia juga secara pribadi berbicara dengan Mu Mengyu, tetapi Mu Mengyu selalu tidak setuju, dan berkata tolong jangan mempersulit dirimu sendiri. Sejak itu, mulut Wu Hong tidak mengatakannya, tetapi murid yang tertutup itu semakin kecewa. Dia tidak akan pernah membiarkan murid cintanya yang dikultivasikan, masa depan menjadi wanita murid nadi dan. Pada saat ini, Wu Hong membenci besi dan baja, memandang Wu Fei Xiong, berkata, hal yang tidak berguna, seorang wanita yang tidak dapat Anda tangani, Anda tidak dapat menggunakan cara lain. Pertama masak nasi. Mendengar itu, Wu Fei Xiong bergumam, dia adalah murid kesayanganmu, tanpa persetujuanmu, beraninya anakku. Wajah tua Wu Hong yang keriput, sedikit cemberut, bagaimana dengan ini, kamu bergegas sebelum Tan Yun menemukan Meng Yu dulu, sehingga Tan Yun hanya melihat kamu dan adegan Meng Yu yang terjalin, sehingga semuanya bisa dilakukan. So, Wu Hong melambaikan tangan kanannya, sebotol pil ditembak jatuh di tangan Wu Fei Xiong, ini adalah pil impian, berikan Meng Yu untuk diminum, dia akan membawamu sebagai Tan Yun, selanjutnya, ayahku tidak perlu mengajarimu, kan? Hei, atau ayah kau mencintai anakku? Sosok seperti babi gemuk Wu Fei Xiong, gemetar karena kegembiraan. Omong kosong, jika aku tidak mencintaimu, siapa yang kamu cintai? Wu Hong tersenyum berkata, berusahalah untuk membiarkan ayahku segera menggendong seorang cucu. Ayah, kamu bisa yakin. Wu Fei Xiong dengan cabul tertawa. Oh ya, karena Tan Yun bisa naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Wu Hong menasihati, jika Anda bertengkar dengan Tan Yun, berhati-hatilah. Tentu saja, dengan kekuatan Anda yang menempati peringkat ke-10 di nadi binatang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi Tan Yun. Juga, ketika ayah saya dipanggil oleh Patriark 3 hari yang lalu, saya dapat melihat dari mata Patriark bahwa Patriark menyukai Tan Yun, jadi ingat, Anda dapat menghapus Tan Yun, tetapi Anda sama sekali tidak dapat membunuhnya, mengerti? Wu Fei Xiong tersenyum dan berkata, saya mengerti, saya akan pergi. Wu Fei Xiong menginjak pedang terbangnya, menyenandungkan lagu kecil sepanjang jalan, terbang di atas gunung abadi, dan ketika dia terbang jauh dari 5.000 mil, dia terbang di atas puncak tempat bunga-bunga eksotis berkeliaran. Di antara bunga dan tanaman, ada paviliun 2 lantai, paviliun dikelilingi oleh 4 mata air spiritual di sungai seperti naga putih seperti ki spiritual, melingkar di sekitar paviliun perlahan mengalir, seperti negeri dongeng. Dari 4 mata air spiritual di sekitar pendopo, terlihat jelas bahwa pemilik paviliun, identitasnya kaya atau bangsawan. Dia terlihat seperti kecantikan dari lukisan, dan seperti peri yang tidak memakan api dan asap dunia, orang tidak bisa tidak malu pada diri mereka sendiri, sulit untuk melahirkan penghujatan. Tetapi pada saat ini, matanya yang indah mengungkapkan perasaan kerinduan yang kuat, suara surgawi dari mulut cendana, menurut proyeksi waktu, dia harus kembali dari sekte abadi-abadi. Siapa lagi wanita rok merah jika bukan Mu Mengyu? Dia tahu, dan dia percaya suaminya, jika dia kembali ke sekte akan menjadi yang pertama menemukan dirinya sendiri, jadi dia tidak pergi ke Taman Obat Gunung dan Faint Spirit, menunggu Tan Yun. Mu Mengyu tiba-tiba alisnya berkerut, mata yang indah menyilangkan sentuhan jijik, lalu ingin menutup jendela. Mengyu, tunggu. Wu Fei Xiong berada di puncak, melambaikan tangannya pada Mu Mengyu dari jauh. Ayahku berkata, kompetisi 9 Vena akan segera dimulai, biarkan aku mengirimimu pil untuk meningkatkan kekuatanmu. Mendengar bahwa guru telah meminta Wu Fei Xiong untuk mengirim obat mujarab, dia tahu bahwa guru sekali lagi mencoba memberi Wu Fei Xiong kesempatan untuk mendekati dirinya sendiri. Mu Mengyu berkata dengan dingin, Kakak Wu, masuk. Baiklah. Wu Fei Xiong tersenyum dan mendorong pintu di lantai pertama gedung paviliun. Begitu dia memasuki paviliun, hatinya tersenyum sengit, hehe, Jalang Bau, nanti aku akan membuatmu merasa baik dan pelupa, taklukkan kamu, dengan ganas. Saat Wu Fei Xiong memikirkan yang berikutnya,
maka dia bisa mencabuli Mu Mengyu sesuka hati. Dia menahan aliran panas yang mengepul dari perut kecilnya dan berjalan menuju lantai 2. Kakak senior Wu, beri aku obat mujarab dan kembali. Aku tidak enak badan hari ini dan ingin beristirahat sendirian. Pada saat ini, Mu Mengyu menghalangi jalan Wu Feixiong di tangga. Wu Feixiong menurunkan matanya, lalu menatap Mu Mengyu dan berkata, Mengyu, aku khawatir kamu tidak bisa beristirahat hari ini. Ayahku memintamu untuk segera mengambil ramuan itu, dan kemudian pergi kepadanya. Mengatakan itu, Wu Feixiong menyerahkan botol obat kepada Mu Mengyu. Oke, Mu Mengyu membuka botol pil dan menuangkan ramuan hijau kehijauan, alisnya berkerut, ramuan apa ini? Wu Feixiong berkata tanpa berpikir, ayahku tidak memberitahuku, aku tidak yakin. Oh, mata kecantikan Mu Mengyu menyilangkan sedikit keraguan, lalu tidak lagi berpikir lebih banyak, menelan ramuan itu ke dalam perut, berkata, ayo pergi. Bagus. Tatapan konspirasi melintas di mata Wu Feixiong saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa menuju pintu. Dia baru saja melangkah keluar dari paviliun ketika suara manis lembek datang dari belakang telinganya. Tan Yun, apakah itu kamu? Tidakkah kamu pergi? Kemana kamu akan pergi? Aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, pipi Mu Mengyu merah, napasnya cepat, dan dalam pandangannya Tan Yun sedang berjalan menuju pintu. Wu Feixiong menenangkan kegembiraannya, saat dia berbalik, tetapi melihat Mu Mengyu, dengan air mata mengalir di wajahnya, datang ke arahnya, dan dengan keras melompat ke dalam pelukannya. Oh, kamu orang jahat, kenapa lama sekali tidak bertemu orang? Mu Mengyu menangis. Indahnya pelukan itu, sehingga Wu Feixiong bersemangat tubuhnya gemetar. Tepat saat dia merentangkan tangannya siap untuk memeluk Mu Mengyu, tiba-tiba, di luar paviliun terdengar desahan dingin, Mu Mengyu. Begitu Tan Yun dan aku kembali ke klan, kami datang untuk menemukan Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, di atas puncak, Zhong Wuxiao memandang Mu Mengyu yang memeluk seorang pria aneh, dia sangat marah hingga dia gemetaran. Di sampingnya, Tan Yun, melihat pemandangan di paviliun, seluruh orang disambar petir, kepalanya kosong, membeku di tempat. Matanya dipenuhi air mata dalam sekejap. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanitanya sendiri, wanita yang pernah dia kenal, akan mengkhianatinya. Untuk menahan pria lain di tangannya. Tan Yun, jangan sedih, itu tidak layak untuk orang seperti itu. Zhong Wuxiao melihat air mata Tan Yun, memotong pipinya yang sakit dan terdistorsi, hatinya juga sakit. Tan Yun, aku akan membunuh mereka. Di antara suara dingin Zhong Wuxiao, tangan kanannya membalik, memegang pedang panjang untuk bergerak, tetapi ditarik kembali oleh Tan Yun. Tan Yun menggelengkan kepalanya, memikirkan potongan-potongan yang dialami dengan Mu Mengyu, dia menahan hatinya yang membunuh, mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengenalnya. Ayo pergi. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh dan dia ingin pergi dengan Zhong Wuxiao, erangan sedih datang dari belakangnya, Tan Yun gelombang apa yang kamu lihat, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kamu menginginkanku. Tan Yun seolah memikirkan sesuatu, tersentak ke belakang, hanya untuk melihat Wu Feixiong menjemput Mu Mengyu menuju kedalaman paviliun. Tan Yun, saudarimu tidak normal, selamatkan dia dengan cepat. Zhong Wuxiao mengingatkan ketika pintu paviliun lantai pertama sudah ditutup. Sial Nima, lepaskan dia untukku. Ditemani oleh raungan yang menakutkan, mata Tan Yun memerah dan dia menjauh dari tubuh Zhong Wuxiao. Serpihan kayu terbang, Tan Yun dengan keras mendobrak pintu kamar, muncul di lobi lantai pertama, tubuh kokoh Wu Feixiong bergetar, sekarang akan menguras Mu Mengyu di tangga, kembali ke kepala dengan senyum sengit, lihat kamu seorang tukang pakaian, kamu seharusnya Tan Yun, kan? Kamu anjing kampung, ada jalan di surga yang tidak bisa kamu lewati, tidak ada pintu di neraka yang bisa kamu masuki. Berani merusak perbuatan baikku, aku ingin kamu terlihat baik. Tidak menunggu Wu Feixiong menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun mendesis, bajingan. Tan Yun berubah menjadi bayangan, tinju kanan dengan ruang bergetar, meninju ke arah dada Wu Feixiong. Kecepatan apa? Wu Feixiong terkejut, cincin Qiankun tangan kanannya melintas, memegang pedang terbang harta karun kelas bawah, ditebas ke arah tangan kanan Tan Yun. Tinju kanan Tan Yun ke telapak tangan dengan api ungu, setelah memompa pedang terbang yang dicincang, pedang terbang itu langsung meleleh dan pecah. Ah, mustahil. Milikku adalah senjata harta karun kelas bawah. Bagaimana bisa dihancurkan? Wu Feixiong ngeri dan agak bingung. Tan Yun menyingkirkan api ilahi dan tangan kanannya dengan kasar meraih tangan kanan Wu Feixiong yang memegang gagang pedang. Kamu bajingan. Kamu berani menyentuh bahkan wanitaku. Tan Yun bersiul dengan marah, kacau. Menghancurkan pergelangan tangan kanan Wu Feixiong. Ah, tanganku. Wu Feixiong meraung sedih. Tidak. Di tengah teriakan Wu Feixiong yang memekakkan telinga,
Tan Yun menginjak kaki kanan Wu Fei Xiong. Ruang beriak seperti air saat tendangan Tan Yun meledakkan tubuh bagian bawah Wu Fei Xiong lagi. Tubuhnya yang kokoh, seperti bola meriam, meledakkan lubang besar di paviliun dan jatuh ke puncak. Tan Yun, aku akan memastikan kamu mati. Wu Fei Xiong menahan rasa sakit yang parah, mengorbankan pedang terbangnya dan melesat ke langit. Zhong Wu Xiao hendak menyusul ketika bayangan sisa menyapu keluar dari paviliun di sampingnya, hanya menyisakan suara mengoceh, "Xiao, jaga Meng Yu." Setelah Tan Yun keluar dari paviliun, Wu Fei Xiong sudah menaiki pedang terbang dan bergegas menuju kehampaan ribuan kaki. Rambut Tan Yun terbang saat sosoknya melesat ke langit, melintasi jarak 300 kaki dengan setiap kilatan. Setelah 5 kali kedipan, Tan Yun langsung muncul di atas Wu Fei Xiong, dan menghentakkan kakinya dengan keras ke lengan kanan Wu Fei Xiong. Kacing! Kabut darah memenuhi udara, lengan yang patah terbang melintasi langit, tubuh Wu Fei Xiong jatuh sangat cepat, bang. Tanah ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba dalam radius 3 kaki dari tubuhnya. Kau sialan! Tan Yun terbakar amarah saat kaki kanannya tiba-tiba menginjak dan meledakkan lengan kiri Wu Fei Xiong. Ah! Wu Fei Xiong ketakutan, baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-10 dalam garis keturunan jiwa binatang, tetapi dia sama lemahnya dengan tahi lalat di depan Tan Yun. Menyelamatkan hidup Anda itu penting. Tan Yun, tolong lepaskan aku. Wu Fei Xiong mendesis, aku benar-benar hanya memeluknya, aku belum bergerak padanya. Ayahku adalah Taois jiwa binatang, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tan Yun mengendus, tatapannya tajam, bahkan jika ayahmu adalah Raja Surga, dia tidak bisa menyelamatkanmu dari binatang buas hari ini. Dengan semburan darah, Tan Yun menghancurkan lutut kiri Wu Fei Xiong dengan kakinya. Tan Yun, sustermu dibius olehnya, dan dia pikir itu kamu bagi siapapun yang dia lihat. Suara cemas Zhong Wu Xiao datang dari dalam paviliun. Mendengar ini, kemarahan Tan Yun ingin meledak di dadanya. Mana penawarnya? Tan Yun menggeram sambil meraih leher Wu Fei Xiong dengan kedua tangannya. Aku tidak memilikinya. Wu Fei Xiong melihat fitur bengkok Tan Yun, dia mengencingi celananya dengan ketakutan dan menangis. Itu hanya pil mimpi, itu bukan poison dan, 1 jam kemudian dia akan bangun. Mimpi dan, kamu berani memberi wanitaku obat semacam ini. Dasar bajingan. Tan Yun meraih leher Wu Fei Xiong dengan tangan kanannya, mengayunkannya ke atas, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Aku yang lama akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tan Yun menginjak Wu Fei Xiong, dan dengan tangan kanannya, dia meraih hamstringnya dan mengeluarkannya dengan berdarah. Kemudian, Tan Yun menarik hamstring lainnya dan 2 tendon tangan keluar dari tubuhnya satu demi satu. Ah! Wu Fei Xiong tidak bisa menahan rasa sakit dan hampir ingin pingsan. Tan Yun, jangan menyiksaku, aku mohon. Wu Fei Xiong memohon dengan takut, saya benar-benar tahu itu salah. Dia takut, benar-benar takut. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah memukul Mu Mengyu lagi. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Telapak tangan kanan Tan Yun meraih tulang kaki Wu Fei Xiong dan menarik tulang itu keluar dengan keras. Menarik keluar tulang, tangan kanan Tan Yun menekan kepala Wu Fei Xiong, dan aliran energi spiritual menyembur ke dalam kolam rohnya, menghancurkannya. Sekarang setelah anggota badan Wu Fei Xiong hancur, tendonnya tertarik, dan kolam rohnya hancur, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang hancur selamanya. Katakan pada Lao Zi, dari mana kamu mendapatkan pil impianmu? Tan Yun tidak bisa menahan amarahnya. Dia ingin mencari tahu kebenarannya. Jika orang yang memberikan pil mimpi tidak tahu bahwa Wu Fei Xiong menggunakannya untuk membingungkan Mu Mengyi, maka Tan Yun tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tetapi jika orang yang memberikannya sengaja dan mengeluarkan pil mimpi untuk membiarkan Wu Fei Xiong menajiskan wanitanya, Tan Yun pasti akan membunuh. Mata Wu Fei Xiong yang ketakutan, sedikit melewati sentuhan warna yang tidak terlihat, lalu berbicara, dan ini adalah pembelian saya di Square City. Saya tidak tahu bahwa Tan Yun, yang telah lama menjadi hakim pidato yang sempurna, telah melihat perubahan di matanya. Murid Tan Yun meledak tenda merah, menatap matanya, tidak diragukan lagi berkata, katakan. Di mana Anda mendapatkan Dream Dan? Itu diberikan kepadaku oleh ayahku. Wu Fei Xiong berkata dengan ekspresi membosankan. Kamu memintanya dengan dia, atau apakah itu sesuatu yang lain? Tan Yun sangat marah. Wu Fei Xiong tampak bisu, ayahku ingin memfasilitasiku dan Mu Mengyu, tetapi wanita jalang itu menolak untuk setuju, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ayahku sangat mencintainya, aku tidak berani menggunakan kekerasan. Hanya 2 jam yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda telah memasuki garis keturunan Beast Soul, jadi saya menemukan ayah saya dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Ayah saya kemudian memberi saya Dreaming Dan dan menyuruh saya untuk menajiskannya,
dan ketika nasi mentah dimasak, Anda memenuhinya. Jika Anda bergerak melawan saya, ayah saya akan membiarkan saya menghapuskan Anda. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun tertawa marah. Daois jiwa binatang, kamu adalah seorang guru, tetapi kamu telah melakukan hal yang tidak berperasaan. Hal lama, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bertekad, Tan Yun akan setengah mati Wu Feixiong, dengan santai terbang 10 kaki hancur ke tanah. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao membawa Mu Mengyu keluar dari paviliun. Tan Yun, jangan khawatir, aku menjatuhkannya, apa yang kita lakukan sekarang? Cepat dan tinggalkan garis keturunan jiwa binatang, kita tidak bisa membiarkan Mengyu tinggal di sini lagi. Tan Yun berkata dengan wajah muram. Segera, Zhong Wu Xiao mengorbankan perahu roh harta karun kelas atas yang diberikan Tan Yun terakhir kali, dan perahu roh itu membawa mereka bertiga dan melaju menuju gerbang gunung jiwa binatang 30.000 mil. Tan Yun masih memiliki jantung berdebar, dia membenci dirinya sendiri, pada saat Mu Mengyu memeluk Wu Feixiong, tidak cukup mempercayai Mu Mengyu, untungnya, dia tidak pergi, jika tidak, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Perahu roh Tan Yun bersandar di dinding perahu, membelai pipi Mu Mengyu di lengannya, melemparkan suaranya, dalam hidup ini, aku akan melindungimu. Sekitar 1 jam kemudian, perahu roh itu seperti sambaran petir di atas gerbang gunung dari garis keturunan jiwa binatang. Di perahu roh, rona merah di wajah Mu Mengyu telah memudar, dan ketika Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar energi spiritual melesat ke tubuh Mu Mengyu, dan dia perlahan membuka matanya. Mu Mengyu yang pusing sangat senang ketika dia melihat wajah yang dia rindukan dan dirinya dalam pelukannya, sehingga dia mencium pipi Tan Yun dengan ciuman. Bodoh, merindukanku, kan? Tan Yun tertawa. Mu Mengyu, yang meringkuk di pelukan Tan Yun, tiba-tiba membeku. Tan Yun, sepertinya aku ingat bahwa kamu akan pergi ke paviliun gedungku, dan kemudian kamu tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Juga, bagaimana kita di kapal roh? Hah, Xiao kamu juga dia. Kemudian, Zhong Wu Xiao akan menjadi sebelumnya, ayah dan anak Wu Hong melakukannya, memberitahu Mu Mengyu. Mu Mengyu menangis, dia mengguncang jangkriknya dengan tidak percaya dan berkata dengan sedih, mengapa? Tuan mengapa Anda melakukan ini padaku? Aku membencinya. Aku benci membunuhnya, manusia ini berwajah binatang buas. Mu Mengyu berasal dari keluarga kerajaan, etiket kerajaan, kepolosan lebih penting daripada kehidupan, dia berpikir hampir dimanjakan oleh Wu Feixiong, dia merasakan sedikit ngeri. Jangan takut, tetaplah di sisiku di masa depan, dan jangan kembali ke garis keturunan Beast Soul. Tan Yun memeluk Mu Mengyu erat-erat dan berkata, gadis, aku bersumpah, ayah dan anak Taois jiwa binatang, aku pasti akan mengambil kepala mereka dan membalaskan dendammu. Mu Mengyu yang berada di pelukan Tan Yun, berkata dengan cemberut sedih, tapi jika aku tidak kembali ke Taois jiwa binatang, kemana aku bisa pergi? Untuk Nadi dan saya, tetap di sisiku, singkatnya, saya tidak akan membiarkan Anda memasuki kembali garis keturunan jiwa binatang. Selain itu, Anda memiliki Alkitab Nirvana yang saya berikan kepada Anda, tidak perlu mengolah teknik lain di garis keturunan jiwa binatang. Tan Yun berkata dengan pasti. Sekarang ayah dan anak Taois jiwa binatang memiliki niat buruk terhadap Mu Mengyu, bagaimana mungkin Tan Yun masih membiarkannya tinggal di garis keturunan jiwa binatang? Dia adalah murid dari silsilah jiwa binatang, dan menurut aturan sekte, melepaskan diri dari silsilah jiwa binatang dapat dihukum mati. Tan Yun hanya bisa membiarkan dia tidak kembali ke garis keturunan jiwa binatang setidaknya sampai dia memasuki gerbang abadi. Tan Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Mu Mengyu berkata dengan cemas. Bodoh, jangan khawatir, aku punya segalanya. Tan Yun berkata, memandang Zhong Wu Xiao yang tidak jauh dan berkata, sekarang mari kita pergi ke kota Fang dulu untuk membeli beberapa pil untuk diminum keluargaku, lalu, aku akan menemanimu menemui kakek Sen. Kalau begitu, kami akan menemani Xiao kembali ke kampung halamannya untuk melihat-lihat, dan akhirnya, aku akan membawamu menemui kakek orang tuaku. Mendengar kata-kata itu, sentuhan rasa malu melewati wajah Mu Mengyu, dan aku tidak tahu apakah bibi dan pamanku akan menyukaiku. Mendengar bahwa dia akan bertemu calon mertuanya, Mu Mengyu sangat gembira dan khawatir. Iya, mereka pasti akan sangat menyukaimu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Mu Mengyu, dan berkata jujur, Mengyu, selama retretmu, Xiao dan aku dia. Selanjutnya, Tan Yun memberitahu Mu Mengyu dengan jujur tentang perasaannya terhadap Zhong Wu Xiao. Meskipun Mu Mengyu agak enggan, untuk berbagi Tan Yun dengan wanita lain, dia memikirkan kehidupan menyedihkan Zhong Wu Xiao, dan kebaikan hati Zhong Wu Xiao, dan akhirnya tersenyum, seperti yang saya katakan, pria hebat seperti Anda,
pasti akan memiliki banyak gadis untuk dicintai di masa depan. Hanya saja, kamu harus selalu memiliki tempat di hatimu yang menjadi milikku. Adapun Xiao Yah, Mu Mengyu bangkit dan meraih tangan Giok Zhongwu Xiao yang menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berkata, aku senang memiliki saudara perempuan sepertimu. Terima kasih kakak sudah menerimaku. Zhongwu Xiao menatap Mu Mengyu dengan tatapan bersyukur dan mulai membuka hatinya dan mengobrol dengan Mu Mengyu. Akhirnya, kedua wanita itu kembali menatap Tan Yun dan berkata serempak, tidak ada lagi wanita lain di masa depan. Bahkan jika ada, mereka harus melalui persetujuan kita. Tan Yun memutar matanya. Kakakmu, sampai sekarang, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku berbeda? Zhongwu Xiao dan Mu Mengyu berpegangan tangan dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya sedikit. Alismu Mengyu berkerut, tapi tiba-tiba aku tidak ingat, tepatnya di mana perbedaannya. Mu Mengyu berhenti tiba-tiba dan menatap Zhongwu Xiao dengan tidak percaya. Gemetar, bagaimana, apa yang terjadi? Saya belum melihat Anda selama lebih dari 2 tahun, kenapa Anda berubah menjadi tampilan muda yang Anda miliki ketika Anda berada di gerbang luar? Sepertinya kamu baru berusia 16 atau 17 tahun. Mu Mengyu terkejut. Cepat beritahu kakak, bagaimana kamu melakukannya? Mu Mengyu berkata dengan iri. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan pil pelestarian wajah yang sangat berkualitas tinggi dan memberikannya kepada Mu Mengyu, memberitahunya tentang apa yang telah terjadi di Tanah Abadi. Apa yang luar biasa bagi Zhongwu Xiao adalah bahwa setelah Mu Mengyu mendengar tentang teknik dan yang luar biasa dari Tan Yun, dia tidak setengah terkejut kecuali kekaguman dan cintanya pada Tan Yun. Mu Mengyu memandang Zhongwu Xiao, dan kemudian menatap Tan Yun, dan hendak berbicara. Ketika Tan Yun sepertinya tahu, apa yang akan dia katakan, jadi dia berkata, ada banyak orang di klan, setelah aku meninggalkan klan, saya akan berbicara dengannya tentang identitas saya. Identitas. Zhongwu Xiao cukup penasaran. Ketika Sue Zian ditangkap oleh Mu Rongkun selama persidangan Meteor God Canyon dan Tan Yun pergi untuk menyelamatkannya, Tan Yun diselamatkan oleh Zhongwu Xiao setelah dia terluka parah. Setelah Zhongwu Xiao merawat Tan Yun selama beberapa hari, Tan Yun memberi Zhongwu Xiao metode Gong, keterampilan pedang 9 surgawi Xuan Shen. Sejak saat itu, Zhongwu Xiao menebak bahwa Tan Yun memiliki rahasia yang tidak diketahui orang. Setelah itu, Mu Mengyu juga meminum pil agung yang tinggal di wajah yang ekstrim dan kembali ke gadis rok merah saat dia dan Tan Yun pertama kali bertemu di kota meteorit. Beberapa jam kemudian, Tan Yun dan kedua gadis itu tiba di Huangfu Place City dan pergi ke toko untuk membeli ratusan pil, harta sihir, dan jimat yang masing-masing cocok untuk alam janin spiritual dan alam jiwa janin. Setelah itu, Tan Yun dan kedua gadis itu pergi ke sekte luar dan menemukan Shen Qingqiu, tetua dari sekte luar. Mu Mengyu sudah mengenali Shen Qingqiu sebagai kakeknya, jadi tentu saja dia juga kakek Tan Yun. Ketika Shen Qingqiu melihat ketiganya datang, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia sangat senang melihat bahwa Mu Mengyu telah maju ke lingkaran penuh alam Third Soul. Setelah Tan Yun dan Shen Qingqiu berbicara selama 1 jam, seorang murid melaporkan kepada Shen Qingqiu bahwa Shen Subing ingin memanggilnya. Tan Yun melihat bahwa Shen Qingqiu harus melakukan sesuatu untuk pergi ke sekte dalam dan Pulse, jadi dia memberitahu Shen Qingqiu bahwa dia harus membawa kedua putrinya kembali ke kampung halamannya. Jadi Shen Qingqiu mengirim ketiganya keluar dari alam rahasia Huangfu. Setelah melihat ketiganya pergi, Shen Qingqiu bergumam, bocah ini, memiliki cucu perempuanku tidak cukup, dia juga mengambil hati gadis Xiao. Jelas, dia melihat hubungan Tan Yun dengan kedua putrinya. Mereka bertiga mengendarai perahu roh dan terbang sepanjang jalan menuju tepi luar pegunungan hukuman surgawi, dan dalam perjalanan, Mu Mengyu memberitahu Zhongwu Xiao tentang reinkarnasi Tan Yun dalam 10.000 kehidupan. Ketika Zhongwu Xiao mendengar ini, matanya yang indah sangat terkejut, dan dia merasa patah hati ketika memikirkan apa yang terjadi pada Tan Yun. Kakak Xiao, Mu Mengyu memegang tangan Zhongwu Xiao dan berkata dengan lembut, hal-hal ini tidak dapat diceritakan kepada siapapun. Juga, sebenarnya, ketika Tan Yun diselamatkan dan dirawat dengan baik olehmu selama persidangan Meteor God Canyon lebih dari 3 tahun yang lalu, setelah dia kembali, dia mengatakan kepadaku bahwa dia selalu menyukaimu, hanya saja dia ingin membalas dendam, dan tidak bisa memberimu kedamaian di masa depan, jadi itu sebabnya dia mengubur perasaannya untukmu di dalam hatinya. Mendengar kata-kata ini, Zhongwu Xiao menatap Tan Yun dan berkata dengan lembut, apakah yang dikatakan saudarimu itu benar? Tan Yun mengangguk. Zhongwu Xiao maju dan memeluk Tan Yun dengan erat, dan berkata dengan nakal, sudah kubilang, aku juga sangat cantik oh, bagaimana mungkin kamu tidak menyukaiku, hehehe. Perahu roh membawa ketiganya terbang. Tan Yun ingin menemukan dua wanita untuk berbicara tentang kehidupan, yang telah dipikirkan oleh keduanya dengan tegas menolak, harus menyentuh apa malam pernikahan itu. Tan Yun terdiam,
namun tetap menghormati pilihan kedua wanita itu. Wanita, dua orang bersama-sama pasti malu, nanti butuh waktu untuk memecahnya satu persatu. Memikirkan hal ini, Tan Yun dia tersenyum lurus. Bajingan, orang cabul, perahu roh dari waktu ke waktu, kedua wanita itu main-main dengan suara cemberut Tan Yun. Setelah Tan Yun melihat bahwa kedua wanita itu bersatu dan dia tidak bisa mendapatkan mereka, dia tinggal sendirian di salah satu ujung perahu roh dan membenamkan dirinya dalam rencana masa depannya. Pertama, pulang mengunjungi kerabat, lalu kembali ke sekte, muncul sebagai Tuan Sen Subing, pergi ke Gunung Abadi Sebening Es, lihat apakah benih api yang diberikan kepadanya oleh Tantai Zongde ditempatkan di tempat Sen Subing. Akhirnya, kemudian menemani Sen Subing pulang untuk mengobati penyakit ayahnya. Kemudian berpartisipasi dalam kompetisi 9 Vena Sekte Dalam, dapatkan kuota untuk memasuki Tanah Abadi dan cari atribut lain dari pedang surgawi Hongmeng. Beberapa jam kemudian, malam tiba. Klan Suci Huangfu, Gunung Abadi Mu Mengyu. Setelah setengah hari, Taois jiwa binatang tidak mendengar berita bahwa Tan Yun telah dianulir oleh putra kesayangannya, jadi dia datang ke Gunung Abadi Mu Mengyu dengan keraguan. Dadanya meledak karena marah ketika dia melihat penampilan Wu Fei Xiong yang hancur dan menyedihkan. Ketika dia menemukan bahwa kolam roh putra kesayangannya hancur, dia merasakan mantra pusing. Dia membangunkan Wu Fei Xiong dengan air mata lama. Ayah, oh, suara Wu Fei Xiong lemah. Anakku, siapa yang melakukannya? Kamu memberitahu ayah, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ayah, adalah Tan Yun ah, tolong bunuh dia untuk membalaskan dendam anakku. Oh. Kemudian, ketika Taois jiwa binatang menemukan lagi bahwa tubuh bagian bawah putra kesayangannya telah hancur, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meratap, Tan Yun, kamu bajingan, beraninya kamu memperlakukan keluarga bela diri saya seperti ini, saya akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Taois jiwa binatang tidak dapat dihibur dengan kesedihan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan begitu kejam hingga membuat putranya sendiri terputus. Setelah menenangkan putra kesayangannya, Taois jiwa binatang bergegas ke Dan Puls dalam kemarahan yang mematikan dan menemukan Sen Subing di Aula Bingqing, menuntut agar dia menyerahkan Tan Yun. Anda mengatakan menyerahkan dan menyerahkan. Ketika Sen Subing memikirkan kejayaan yang telah dibawa Tan Yun kepadanya, dia tidak memberikan pandangan yang baik kepada Taois jiwa binatang di tempat. Beritahu Taois jiwa binatang untuk keluar dari Dan Puls. Taois jiwa binatang hampir pingsan karena marah dan meninggalkan beberapa kata-kata yang mengancam sebelum kembali tanpa hasil. Setelah Taois jiwa binatang pergi, Sen Qingqiu datang ke Gunung Abadi Bingqing dan bertanya kepada wanita itu apa yang dia cari. Sen Subing entah bagaimana berterima kasih kepada Sen Qingqiu karena telah memperkenalkan Tan Yun pada dirinya sendiri. Dia awalnya ingin secara pribadi pergi ke gerbang luar untuk menemukan Sen Qingqiu, tetapi hanya takut ketinggalan, tuannya datang untuk menemukan dirinya sendiri, yang memerintahkan orang untuk memanggil Sen Qingqiu, dan akan dimasukkan kembali ke dalam silsilah keluarga. Ketika Sen Subing mengetahui dari Sen Qingqiu bahwa Tan Yun akan pulang untuk mengunjungi keluarganya dengan kedua putrinya, dia tampak membeku, tidak baik, Tan Yun memiliki banyak musuh, bagaimana jika dia dikejar dalam perjalanan pulang? Nona, Anda tidak perlu khawatir. Sen Qingqiu seolah mengingat sesuatu, tampak terkejut dan berkata, Nona, Anda tidak tahu, kemarin Patriark secara pribadi turun ke gerbang luar dan bertanya kepada budak tua itu di mana kampung halaman Tan Yun. Patriark juga mengatakan bahwa Tan Yun adalah pekerja mukjizat dari Sekte Suci Huangfu dan keluarganya perlu dilindungi. Dia meminta alamat kampung halaman budak tua Tan Yun untuk mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan Yun. Mendengar kata-kata ini, Sen Subing diam-diam lega, tampaknya Patriark benar-benar sangat menyukai Tan Yun. 6 hari kemudian, tepi luar pegunungan hukuman surgawi, di antara celah gunung, desa kecil. Desa kecil ini dikelilingi pegunungan di semua sisi, penduduknya sederhana, ratusan rumah jerami bobrok, tersebar berdiri di lereng bukit. Tempat ini membawa kenangan masa kecil Zhong Wuxiao, dan meskipun dia baru berusia 5 tahun ketika dia diselamatkan oleh Tang Xinying, dia masih bisa mengingat jalan pulang. Zhong Wuxiao berjalan di jalan berlubang di pedesaan, sementara Tan Yun dan Mu Mengyu mengikutinya sambil bergandengan tangan. Tan Yun dapat dengan jelas melihat punggung Zhong Wuxiao bergetar. Dia tahu dia menangis diam-diam, menangis dan memikirkan ayah dan ibu angkatnya yang sudah meninggal. Zhong Wuxiao datang ke pintu kayu yang tertutup rapat. Dengan tangan batu giok yang gemetar, dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat pemandangan yang ditumbuhi rumput di halaman sempit, hatinya sakit. Dia berjalan gemetar ke halaman, melihat sekeliling pada pemandangan yang familiar dan asing, dia memejamkan mata, pikirannya membayangkan bayangan masa mudanya. Seorang gadis kecil berwarna merah muda, mengenakan mantel merah kecil berdiri di halaman, memandang dengan sedih pada seorang wanita petani yang sedang membakar makanan. Bu,
Aku lapar, kapan kita akan makan? Yao Yao dengar, kita harus menunggu ayahmu kembali dari berburu sebelum kita bisa makan. Kenapa kita harus menunggu ayahku kembali sebelum kita bisa makan? Karena ayahmu dia sangat lelah, untuk memberi makan keluarga kita, bangun pagi dan pergi berburu di gunung, jadi, Yoyo Baiko, tunggu ayahmu kembali dan kemudian kita makan bersama, oke? Oh, oke, tapi aku lapar banget gimana? Yao Yao, jika kamu tidak mendengarkanku, ibu akan marah. Oke, saya patuh dan menunggu ayah kembali untuk makan bersama, ibu jangan marah. Kedepan, ketika putri saya tumbuh, dia akan menghormati Anda dan ayah. Iya, bayi kecilku sangat baik, ayo biarkan ibu. Mengingat di sini, Zhong Wu Xiao dengan keras berlutut di tanah, menangis, dan itu menyedihkan untuk didengar. Ibu, Yao Yaomu sudah kembali, oh, putri masih ingin kembali ke masa lalu, putri ingin membiarkan ibu memeluk. Putri sangat ingin memakan masakanmu, oh. Air mata Zhong Wu Xiao mengaburkan pandangannya saat dia melihat sekeliling halaman, seolah-olah dia melihat adegan ayahnya kembali dari berburu dan menggantung mangsa di dinding. Ayah, putri merindukanmu, putri sangat merindukanmu, ayah, ibu, putri sangat merindukanmu. Kamu tahu apa, anak perempuannya sekarang sudah dewasa dan telah menjadi keabadian yang kamu teriakkan. Oh, Zhong Wu Xiao terisak tak terkendali, Tan Yun memandangi sosoknya yang berlutut dengan sedih, matanya yang berbintang bersinar dengan air mata, memikirkan keluarga orang tuanya yang meninggal secara tragis dalam 10.000 reinkarnasi. Mu Mengyu mendengarkan isak tangis Zhong Wu Xiao, dia sudah lama menangis. Dia memikirkan ayahnya, yang dibunuh oleh Tang Yongsheng, memikirkan dinasti suci Mu Feng 13 tahun yang lalu, sebuah adegan yang berlumuran darah. Mu Mengyu terpaksa meninggalkan kampung halamannya, dia memandang Zhong Wu Xiao dengan empati. Kakak, ketika Mu Mengyu ingin maju untuk mendukung Zhong Wu Xiao, dia ditarik kembali oleh Tan Yun dan berbisik, dia telah menekannya terlalu lama, akan lebih baik untuk menangis. Tangisan itu berlanjut hingga larut malam, ketika Zhong Wu Xiao mungkin lelah menangis dan dia berhenti menangis. Tan Yun membantunya berdiri dengan sepenuh hati, dan dia melihat ke pintu kamar yang tertutup, tidak pernah memiliki keberanian untuk masuk. Dia takut, sangat takut. Dia takut melihat Kang yang dulu tinggal bersama orang tuanya dan pingsan. Dia takut ambruk di Kang itu, mengingat bagaimana ayahnya digigit sampai mati oleh binatang buas. Dia menatap kosong ke pintu kamar, tidak memiliki keberanian untuk mendorong pintu masuk. Xiao, ayo pergi, aku akan menemanimu mempersembahkan dupa kepada paman dan bibi. Tan Yun berjalan keluar dari pintu halaman dengan Zhong Wu Xiao di tangannya. Di bawah sinar bulan, Zhong Wu Xiao meninggalkan pelukan Tan Yun, dia berlutut menghadap pintu halaman, dan menundukkan kepalanya dan perlahan mencium tangga. Ciuman ini sangat berarti. Dia tahu bahwa jika dia pergi hari ini, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah ciuman itu, Zhong Wu Xiao membawa Tan Yun ke kuburan di bukit belakang. Setelah mengunjungi kuburan, Zhong Wu Xiao berlutut di depan kuburan dan memberitahu orang tua angkatnya bahwa putrinya telah menemukan suami yang baik untukmu. Dia terus melantunkan kebaikan Tan Yun, berharap arwah orang tua angkatnya di surga dapat beristirahat dengan tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, berlutut di samping Zhong Wu Xiao, dan setelah membungkuk, matanya menunjukkan sentimen yang berapi-api. Meskipun Xiao dan aku belum menikah, aku masih memohon padamu untuk menyetujuiku sebagai menantumu. Ayah dan ibu, jangan khawatir, menantuku akan mencintai dan merawat Xiao dengan hidupnya. Mu Mengyu juga berlutut di depan kuburan dan berkata dengan lembut, Paman dan Bibi, jangan khawatir, aku akan memperlakukan Xiao seperti saudara perempuanku sendiri, selamanya. Setelah mereka bertiga curhat di kuburan, Zhong Wu Xiao tidak ingin orang tua angkatnya melihatnya sedih, jadi dia membungkuk dan diam-diam memeluk gundukan kuburan dan tersenyum dan meneteskan air mata. Ayah dan ibu, putriku akan pergi, putriku akan merindukanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku sangat mencintai kalian semua, sangat banyak. Zhong Wu Xiao dengan enggan berdiri, dan kemudian, Zhong Wu Xiao menawarkan perahu roh ketika Tan Yun tersenyum tipis, apakah kalian ingat pria besar itu? Kamu mengatakan singa roh sayap darah, kan? Mu Mengyu berkata dengan rasa ingin tahu, aku akan bertanya apakah kamu tidak mengatakannya, kenapa aku belum melihatnya sejak itu? Zhong Wu Xiao juga cukup penasaran. Keluarlah, pria besar. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, seberkas surai emas naik dari kantong binatang roh Tan Yun dan berubah menjadi singa dewa naga emas raksasa setinggi 100 kaki di langit, sayapnya terbentang untuk menutupi langit dan bulan, menghalangi cahaya bulan terang yang menetes ke bawah. Matamu Mengyu dan Zhong Wu Xiao melebar, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak terselubung. Tan Yun, apakah ini masih pria besar?
Mu Mengyu tenggelam dalam pikirannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa berubah menjadi emas. Dan auranya sangat menakutkan. Ya Tan Yun. Zhong Wu Xiao mengenang, ketika kamu dan lelaki besar itu, menyelamatkanku di tepi tebing bersalju, dia masih hanya binatang roh tingkat pertama, kenapa auranya begitu kuat sekarang? Tan Yun tertawa, itu orang besar, bagaimana jadinya sekarang? Ceritanya panjang, dalam perjalanan pulang, aku akan memberitahumu perlahan. Setelah itu, Tan Yun memimpin kedua gadis itu dan menyapu bagian belakang singa Dewa Naga Emas. Tan Yun menunjuk ke kejauhan, ekspresi kerinduan menembus matanya, pria besar, pulanglah. Singa Dewa Naga Emas tampak bersemangat, lagi pula, ia telah tinggal di keluarga Tan selama bertahun-tahun, dan memiliki perasaan yang tak terpatahkan untuk kakek nenek Tan Yun. Singa Dewa Naga Emas membawa mereka bertiga, seperti sambaran petir emas besar, melintasi langit malam, menghilang dalam sekejap mata. Tan Yun tidak khawatir bahwa kemunculan singa Dewa Naga Emas akan menakuti orang-orang di dunia. Karena kecepatannya terlalu cepat, sehingga orang-orang sekuler tidak dapat melihat penampilannya, dan secara alami tidak dapat ditakuti. 3 hari kemudian, dinasti suci Huangfu, kota meteorit, kota Wang Yue. Ketika Tan Yun mengendarai singa Dewa Naga Emas yang melayang di atas kota Wang Yue, menghadap ke kampung halamannya, matanya yang berbintang menunjukkan ekspresi emosi yang kuat. Beberapa tahun telah berlalu, aku tidak tahu bagaimana keadaan orang tua dan kakekku, aku benar-benar tidak berbakti. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, menukik di atas Golden Dragon Divine Lion dan melayang di atas Tan Mansion. Ah, kepala keluarga, memiliki binatang iblis. Seorang pelayan yang sedang menyapu lantai di dalam mansion mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga dan menjatuhkan sapunya dan berlari. Jeritan itu luar biasa menusuk telinga, dan ketika lebih dari 100 bawahan di dalam mansion, melihat ke atas dan menemukan singa terbang emas berukuran 100 kaki, meringis secara manusiawi pada diri mereka sendiri, kerumunan itu hampir kehabisan akal. Melihat adegan ini, Tan Yun berkata tanpa berkata-kata, orang besar, saya tahu Anda mengenal orang-orang ini, tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak terlihat sama seperti sebelumnya, bagaimana jika Anda menakut-nakuti orang sampai mati? Mengaum, singa Dewa Naga Emas mengeluarkan raungan rendah, dan pupil raksasa itu menunjukkan implikasi dari mengetahui yang salah. Siapa yang berani berperilaku dalam keluarga Tan saya? Apakah Anda tidak tahu bahwa cucu saya, Tan Changchun, sudah menjadi murid dari klan kuno? Pada saat itu, sebuah suara setengah baya terdengar, dan Tan Yun melihat ke bawah, hanya untuk melihat lelaki tua yang sehat dan bersemangat, Tan datang ke tengah halaman utama. Di belakang Tan Changchun, ayah Tan Yun, Tan Feng, dan ibu, Feng Jingru, muncul dalam bidang pandang Tan Yun dengan ekspresi muram. Tan Feng hampir 50 tahun, Feng Jingru 40 tahun, karena urusan keluarga, pelipis rambutnya telah muncul gumpalan rambut putih. Di belakang ketiga pria itu, seorang penjaga memegang tombak, seperti musuh besar yang mengarah ke singa Dewa Naga Emas, semua orang keluarga Tan bingung. Tan Yun menjadi murid sekte kuno, masalahnya telah menyebar ribuan mil, tahun-tahun ini Tan Yun tidak ada di hari-hari, pejabat kota terdekat, juga sering berkunjung, dan persahabatan keluarga Tan. Kerumunan tidak dapat membayangkan bahwa masih ada seseorang yang berani datang ke rumah Tan untuk menumpahkan kacang. Garis bayangan melompat turun dari singa Dewa Naga Emas, dan segera, Tan Yun berlutut di depan Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru, dan membungkuk, cucu yang tidak layak Tan Yun, salam untuk kakek dan salam untuk orang tua. Mendengar kata-kata ini, ketiga pria itu gemetar. Sebaliknya, ratusan penjaga dan pelayan berseru kegirangan. Tuan muda telah kembali. Tuan muda Tan kami telah kembali untuk mengunjungi keluarganya. Bagus, Tuan muda sudah kembali ke rumah. Pada saat ini, Feng Jingru menangis kegirangan, dengan erat memeluk Tan Yun di tanah dalam pelukannya, Yuner, putra ibu. Kamu akhirnya kembali untuk melihat ibu. Ibu, Tan Yun memeluk Feng Jingru dengan erat, ibu dan anak itu bersatu kembali, dua garis air mata mengalir. Nyonya, putra Yun kembali, ini adalah kegembiraan yang luar biasa, mengapa Anda menangis? Meskipun Tan Feng berkata begitu, matanya juga dibanjiri air mata. Iya, Tan Changchun bergema, meneteskan air mata berlumpur. Dia merasa lega memiliki cucu yang begitu terhormat yang bisa melawan leluhur keluarga Tan. Feng Jingru menyeka air matanya, membantu Tan Yun berdiri, melihat kembali ke arah Tan Feng dan berkata, suamiku, Yuner sudah kembali, kita harus mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kembalinya Yuner. Bagus. Tan Feng segera melihat ke belakang dan memerintahkan pengurus rumah tangga untuk mengatur perjamuan, seluruh rumah, hidup selama 3 hari. Ayah, ibu, kakek. Tan Yun tersenyum, aku akan memperkenalkan 2 orang padamu. Pada saat ini, tubuh singa Dewa Naga Emas dalam kehampaan tiba-tiba menyusut dan menjadi berukuran 10 kaki,
membawa Zhong Wuxiao dan Mu Mengyu dan terbang ke bawah di kompleks. Para penjaga memandang kedua wanita itu, masing-masing dengan mata terbelalak. Cantik, terlalu cantik, secantik Nona Yukin yang telah pergi selama lebih dari 4 tahun. Selamat siang kakek tua. Selamat siang, paman dan bibi. Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao memberi hormat kepada Tan Changchun, Tan Feng dan Feng Jingru, memanggil dengan manis. Anak yang cantik. Feng Jingru ramah dan matanya menunjukkan ekspresi takjub. Ibu, dia adalah Mu Mengyu dan dia adalah Zhong Wuxiao, keduanya adalah calon menantumu. Ketika Tan Yun tersenyum dan memperkenalkan mereka, Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao mengerucutkan bibir dan malu. Mendengar kata menantu perempuan, hati Feng Jingru memikirkan Namong Yukin dan merasakan sakit yang samar. Jika lelaki tua yang mengerikan itu tidak mengambil Yukin, mungkin mereka sudah bisa menggendong cucunya. Kesampingkan pikiran yang mengganggu, Feng Jingru melangkah maju, satu tangan menarik Mu Mengyu, tangan lain menarik Zhong Wuxiao. Tatapan tulus berkata, anak-anak yang baik, di mana keluargamu? Pernikahanmu, jika kamu harus melakukannya, lakukan lebih awal. Bagaimana Tan Yun bisa berpikir bahwa Feng Jingru begitu bersemangat? Bu, pernikahannya tidak mendesak, mari kita bicarakan nanti. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin ibu tidak terburu-buru? Apakah masih seperti yang lama? Feng Jingru hampir mengatakan mulutnya, segera tutup mulut. Ibu, sebelum apa? Tan Yun tidak mengerti. Tidak ada, ibu hanya ingin menggendong cucu tidak bisa. Feng Jingru memelototi Tan Yun, lalu menarik Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao menuju paviliun tidak jauh, sambil berkata, pergilah, bibi ibu punya sesuatu untukmu. Memiliki menantu perempuan, Anda semua mengabaikan saya, putra Anda. Tan Yun tersenyum, lalu mengikuti Feng Jingyu ke kamar bersama kakek dan ayahnya, bersama. Pengurus rumah tangga berada di kompleks dan mengizinkan para penjaga, yang dapat menerima keluarga mereka bersama untuk makan malam selama 3 hari di rumah Tan. Pada saat yang sama, para penjaga diberi libur 3 hari. Para penjaga bergegas keluar dari rumah Tan dengan kegembiraan. Di dalam lobi gedung, Feng Jingru memberikan 2 gelang giok virus yang identik kepada Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao. Setelah melihat kedua wanita mengenakannya, Feng Jingru tersenyum dan berkata, ini adalah gelang giok leluhur keluarga Tan kami, yang saya siapkan untuk menantu perempuan masa depan saya. Bibi tidak memiliki barang bagus, jadi kalian tidak belum keberatan. Mendengar pentingnya gelang giok, hati Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao semanis madu. Setelah itu, Feng Jingru bertanya kepada kedua gadis itu di mana rumah mereka. Tan Yun mengatur batas kedap suara, memberitahu orang tua dan kakeknya, dan memberitahu mereka bahwa Mu Mengyu adalah putri dari dinasti suci Mu Feng, dan bahwa Zhong Wuxiao ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, dan seterusnya. Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun, sementara terkejut dengan kelahiran Mu Mengyu, memandang Zhong Wuxiao, dan mereka bertiga memiliki tatapan cinta yang kuat di mata mereka. Pertama, mereka merasa sakit atas apa yang terjadi pada Zhong Wuxiao. Kedua, memandang Zhong Wuxiao, 3 orang memikirkan putri angkat mereka, juga tunangan Tan Yun, Namong Yukin. Dengan gigitan ular 10 tahun takut tali sumur, untuk menggambarkan suasana hati ketiganya tidak terlalu banyak. Mereka sangat takut bahwa suatu hari, orang tua asli Zhong Wuxiao juga akan menemukan keluarga Tan dan membawanya pergi lagi. Meskipun kemungkinannya tipis, ketiganya masih agak gelisah. Pada saat berikutnya, sampai makan malam dimulai, Tan Yun dan orang tua serta kakeknya terus berbicara dengan bebas. Tan Yun secara alami melaporkan nasib baiknya, tetapi hanya seberapa baik yang dia lakukan di klan. Ketika Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun mengetahui bahwa Zhong Wuxiao, Tan Yun sudah berada di tingkat ke-9, dan Mu Mengyu berada pada penyelesaian besar dari alam Third Soul, mereka terkejut. Untuk Feng Jingru dan mereka bertiga, alam jiwa plasenta adalah alam terbang dengan pedang kerajaan yang mereka cita-citakan. Dalam 3 hari berikutnya, rumah Tan menyelenggarakan pesta. Berita tentang pulangnya Tan Yun untuk mengunjungi keluarganya tersebar di seluruh kota Wang Yue, dan ratusan kepala keluarga di kota itu datang tanpa diundang dengan hadiah yang murah hati, dan memandang Tan Yun, memanggilnya keponakan demi keponakan dengan penuh kasih sayang. Terlebih lagi, mereka ingin menikahi putri mereka yang belum menikah dengan Tan Yun, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao, 2 wanita cantik, adalah menantu perempuan masa depan keluarga Tan, mereka menyerah. Kecantikan putri mereka sendiri jauh dari kecantikan mereka. Menurut mereka, Tan Yun tidak boleh melihat putri mereka sendiri. Sekalipun putri mereka cantik dan menarik, Tan Yun tidak akan tergerak, setidaknya tidak mudah. Wanita yang bisa membuatnya tergerak, harus bersama-sama melalui orang-orang yang baik hati dan baik hati. Tan Yun tidak akan pernah memilih pasangan karena penampilan. Selama 3 hari ini,
Tan Yun memberi Feng Jingru semua berbagai pil dan harta sihir yang dia beli dari kota bengkel gerbang dalam dari sekte suci Huangfu yang berasal dari alam janin spiritual dan alam jiwa janin. Feng Jingru, Tan Feng, Tan Laozi, karena mereka bahagia, dengan pil ini, langkah mereka sendiri ke ranah jiwa plasenta untuk meningkatkan harapan hidup mereka sudah dekat. Dan begitu banyak pil yang bisa diambil oleh penjaga keluarga Tan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja Tan Yun juga mengeluarkan 3 pil subzona pelestarian wajah yang sangat berkualitas tinggi, dan memberikannya kepada orang tua dan kakeknya masing-masing. Setelah Feng Jingru mengambilnya, rambut putih di pelipisnya menghilang, kerutan di wajahnya menghilang dengan tenang, dan dia berubah dari berusia 40-an menjadi tampak berusia 30 tahun. Setelah meminumnya, Tan Feng berubah dari 50 menjadi setengah baya, dan Feng Jingru tampak 10 tahun lebih muda. Tan Changchun, putra sulung Tan, tersenyum saat dia meminum pil pelestarian wajah dan berubah dari usia 90 tahun menjadi 60 tahun. Keluarga bahagia dan harmonis. Tapi ada saatnya perpisahan. Cahaya bulan yang terang menyinari kediaman Tan, yang terang benderang. Feng Jingru, Tan Feng, Tan Changchun, dan semua pelayan, dan penjaga rumah Tan, dikirim ke Tan Yun. Benang di tangan ibu yang penuh kasih, pakaian di tubuh anak yang mengembara. Ketika Anda pergi, Anda takut untuk kembali terlambat. Dengan air mata keengganan, Feng Jingru meletakkan beberapa badan pakaian di tangannya dan meletakkannya di tangan Tan Yun, mendesak, jaga dirimu, jangan biarkan ibu khawatir. Tan Yun berlutut dan mengangguk berat, ibu, ayah, kakek, jangan khawatir, putramu akan menjaga dirinya sendiri. Feng Jingru membantu Tan Yun berdiri dan menasihati, jangan biarkan Xiao dan Meng Yu mengikutimu dan menderita. Ini berkatmu bahwa mereka adalah 2 gadis baik yang mengikutimu, jangan terlibat dengan bunga di luar, ingat. Anakku ingat, jawab Tan Yun. Itu lebih seperti itu. Feng Jingru tersenyum dan menatap Xiao dan Mu Meng Yu, matanya dengan penuh harap berkata, kamu pergi, bisakah kamu memanggilku seorang ibu? Mu Meng Yu menganggukkan kepalanya sedikit, terlihat malu, ibu, kamu, ayah, dan kakek jaga kesehatanmu, kami akan kembali untuk menemuimu nanti. Zhongwu Xiao mengerucutkan bibir merahnya dan berteriak dengan manis, ibu, jangan khawatir, saudarimu dan aku akan menjaga Tan Yun dengan baik. Bagus. Feng Jingru sangat gembira saat dia menarik kedua putrinya dan berkata, anak ini Tan Yun, jika dia berani berbuat salah padamu, ingatlah untuk memberitahu ibu, ibu akan melakukannya untukmu, ketika saatnya tiba, ibu akan mematahkan kakinya. Kedua putri itu mengangguk dengan gembira. Ayah, ibu, kakek, kita pergi. Setelah Tan Yun membungkuk, dia mengepalkan tinjunya dan menatap penjaga keluarga Tan dan berkata dalam satu kata, lindungi rumah Tan, tuan muda ini tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk di masa depan. Ratusan penjaga berbicara dengan satu suara, suaranya keras dan jelas, tuan muda, jangan khawatir, saya mengerti. Kepala pelayan memimpin dan berteriak, katakan apa yang pernah dikatakan tuan muda, katakan lagi dengan keras untuk kepala pelayan ini. Para penjaga berteriak dengan suara mereka, jika Anda menyinggung keluarga Tan saya, Anda akan dihukum bahkan jika Anda jauh. Semburan suara menghancurkan formasi Moonwatch. Ratusan kepala keluarga dan ratusan ribu penduduk kota yang bergegas mengantar Tan Yun keluar rumah Tan tiba-tiba tersentak. Pada saat ini, tawa sengit terdengar di langit, hahaha, keluarga kecil di tempat kecil, dan kamu berani mengatakan hal seperti itu. Aku akan menghancurkan keluarga Tanmu hari ini, aku akan melihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua berusia 60-an, dengan kakinya di atas pedang terbang, melayang di atas rumah Tan, menatap semua orang di keluarga Tan, dengan tatapan galak di matanya. Alam pemurnian jiwa tingkat 9. Tan Yun terkejut, lindungi keluarga, pria besar. Mengaum. Sebuah auman singa merobek malam, singa Dewa Naga Emas meledak dari dalam kantong binatang roh Tan Yun, berubah menjadi ukuran 100 kaki, menyebarkan sayap emasnya untuk melindungi semua orang di keluarga Tan di bawah mereka. Singa roh mentah jangka panjang tingkat 3. Kilatan kejutan melintas di mata lelaki tua itu. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke keluarga Tan saya untuk mencari masalah? Tan Yun memandang lelaki tua itu seolah-olah dia adalah musuh besar. Tidak masalah siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa akulah yang membunuh keluargamu. Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu sangat dingin, tiba-tiba, tangan kanannya memegang pedang, pedang itu menunjuk ke langit, sekaligus, surai pedang sepanjang ratusan kaki di kehampaan mengembun. Melihat pemandangan ini, pemilik rumah dan penduduk kota di luar rumah Tan melarikan diri dengan panik. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang begitu kuat akan turun ke keluarga Tan. Hati Tan Yun terbakar pada saat ini,
jika keluarganya tidak bersamanya, dia bisa saja memerintahkan Singa Dewa Naga Emas untuk bertarung dengan lelaki tua itu. Tetapi Singa Dewa Naga Emas pada saat ini, untuk melindungi keluarga, jika keluarga kehilangan perlindungan, Singa Dewa Naga Emas jika tidak cepat membunuh lelaki tua itu, begitu lelaki tua itu melancarkan serangan terhadap keluarga, rumah Tan pasti akan dihancurkan, abu menjadi abu. Tan Yun segera menarik Mo Mengyu dan Zhong Wuxiao, menyapu punggung Singa Dewa Naga Emas, dan dengan lantang memerintahkan, pria besar, bawa semua orang di keluarga Tan kita dan lari. Mau kabur? Ya mimpi bodoh. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan hendak bergerak ketika tiba-tiba, sebuah suara tua bergema lagi di langit, suara itu penuh dengan penghinaan, dengan orang tua itu di sekitar, hanya kamu, hanya seekor tikus tanah di tingkat ke-9. Alam pemurnian jiwa, juga ingin memindahkan keluarga Tan. Siapa kamu? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Orang yang membunuhmu. Dengan suara tua, seberkas cahaya putih tipis, dimanifestasikan dari cakrawala, berkedip-kedip dari leher lelaki tua berjubah hitam itu. Kamu, suara ketakutan lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti, segera, lingkaran darah muncul dari leher, kepala terlepas dari leher, mayat tanpa kepala yang memancar untaian darah hancur di depan Golden Singa Dewa Naga.